demi lahir kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang acara kedua yaitu makan siang. Selanjutnya ada sambutan dari Pak Presiden Permai, Bapak Muhyiddin Umar. Ada doa, insya Allah akan disampaikan Bapak Haji Ismail. Ya, Pak Haji ya. Selanjutnya acara inti kita yaitu sharing session pembuatan eco engine, insya Allah akan disampaikan dari tim PGC, akan disampaikan oleh Ibu Jumratu Saadah. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu peserta arisan, arisan keluarga Persatuan Masyarakat Indonesia, yang alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi setelah sebulan kemarin ya, pertemuan terakhir yaitu di restoran Bali Pistok ya. Sekarang di Lampion Indah restoran. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan aman pada hari ini ya. Saya sebenarnya itu tidak akan memberi sambutan terlalu panjang ya, karena sambutan saya itu sudah divideokan oleh Bu Zum ya, ketua PGC kita, dimasukkan ke dalam video. Jadi saya mau ngomong sebentar aja. Pertama, arisan itu memang tujuan utamanya yaitu silaturahim ya, silaturahim internal kita di organisasi kita Permai ya, supaya kita lebih erat lagi satu sama lain ya. Dengan silaturahim tentu kita akan banyak manfaatnya ya. Ini adalah silaturahim internal ya. Tentu kita juga kepengen Permai ini itu punya silaturahim yang keluar ya. Keluar artinya itu kita bersilaturahim antara masyarakat Indonesia dan juga masyarakat warga negara Brunei Darussalam ya. Nah, itu salah satunya kiat-kiatnya yang kita lakukan untuk silaturahim keluar, mempererat hubungan kita masyarakat Indonesia dengan masyarakat Brunei Darussalam, yaitu salah satunya tadi pagi kita punya satu tim namanya Permai Bersolawat ya. Permai Bersolawat ini kita salah satu wadah untuk kita bersilaturahim ke luar dengan masyarakat Brunei, yaitu kita di bulan Maulid ini, di bulan Maulid yang akan datang ini, kita akan mengadakan zikir ya, zikir bersolawat dari masjid ke masjid ya. Alhamdulillah Permai sudah diundang sampai saat sekarang itu ada 5 masjid ya, 5 masjid yang akan berkolaborasi kita Permai Bersolawat ya dengan EJK atau ahli jawatan kuasa takmir masjid di beberapa masjid yang sudah menghubungi kita ya. Di antaranya itu yaitu Masjid Jami Asri Hasanul Bolkiah ya, dan juga Masjid Lambak Pasir Brakas, Masjid Tanjung Bunut Ar-Rahman, Masjid Bunut Kampung Bunut ya, dan Masjid Kilanas sampai saat sekarang ya. Jadi itu adalah salah satu usaha kita untuk mempererat lagi hubungan kita masyarakat Indonesia dengan masyarakat Brunei Darussalam. Nah, itu saja daripada saya ya, karena nanti ada pemateri yaitu Bu Jumratu Saadah. Beliau adalah ketua PGC kita pada periode sekarang ya, yang akan memaparkan tentang ekoizim ya Bu ya. Nah, di sana juga saya sudah memberi sambutan, nanti akan diputar videonya oleh tim media. Oh ya, satu lagi. Tim media kita, alhamdulillah tim media Permai ini kita dikaruniai orang-orang yang
pandai di bidang IT ya, Pak Ardoni sebagai ketua, Pak Diki juga ya, yang insya Allah nanti minggu depan kita juga akan launching peresmiannya channel Media Permen ya, yang kemarin selama sebulan lebih kita agak terganggu ya kan. Biasanya kita rajin di Media Permen, tapi baru insya Allah minggu depan insya Allah hari Rabu malam Kamis kita akan mengadakan orang putih soft launching ya. Tepuk tangan dulu. Jadi sekali lagi kami juga meminta dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang bergerak di bidang wirausaha untuk membantu ya tim media kita, karena tim media kita juga kita berjalan tanpa support apapun kecuali dari support kita sendiri ya. Demikian dari saya, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila abaina wa ila ummahatina wa ila arwahil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, antal azizul kabir, nahnu 'abduka dhaifan dalilan alladzi la haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma nas'aluka bi ma'idil azzi min 'arsyika wa muntaha rahmati min kitabik wa ismikal a'zam wa jadikal a'la wa bi kalimatika tammah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma wa bi barakati hadhil majlis, Allahumma raditu bi radhi nabil hiraba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka khaira hadzal majlis wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadzal majlis wa min syarri ma fiha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma aftah lana abwabal khair wa bal quwwah wa bal ni'mah wa bal salamah wa bal barakah wa bal rahmah wa bal sakinah wa bal ilmi wa bal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Rabbana anjilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa barik lana wa wafi'na li ta'atika ajmain. Rabbana waj'alna hadina wa tadina ghairal dhalin wa mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Oke, selamat pagi, semangat pagi menjelang siang. Semangat pagi. Semangat pagi ya, meskipun hari udah menjelang siang, kita tetap semangat pagi. Karena semangat pagi biasanya kita semangat untuk belajar, insya Allah. Jadi kita belajar itu namanya belajar ilmu agama. Itu semua apa yang namanya ilmu agama itu enggak melulu, oh ini ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu agama. Karena ilmu yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk manusia, insya Allah itu juga ilmu agama. Oke, sebelum saya mau memaparkan masalah, mungkin teman-teman yang udah kemarin ikut di DWP juga sudah mengikuti paparan saya tentang ekoenzim, sosialisasi mengenai ekoenzim, dan teman-teman yang udah ikut kelas online ekoenzim,
sebenarnya juga kita sudah mengikuti kelas ekoenzim. Beberapa teman-teman yang udah ikut kelas online, insya Allah nanti mereka yang udah pada panen dan udah membuktikan manfaat daripada ekoenzim ini, insya Allah nanti bisa bercerita. Jadi saya di sini tidak sendirian, saya bersama teman-teman, Pak Hasan, Wiwit, Teh Lela, Bu Tina, Bu Retna juga bisa cerita. Atau siapapun yang hadir pada saat kelas online, insya Allah bisa memberikan testimoni manfaat ekoenzim. Sebelumnya saya mau putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Persatuan Masyarakat Indonesia di Negara Brunei Darussalam atau biasa dikenali dengan Permai terdiri dari berbagai bidang, di dalamnya berbagai seksi atau klub. Nah, di antaranya yaitu ada yang disebut dengan Permai Green Club atau biasa disingkat dengan PGC. PGC ini atau Permai Green Club ini sangat concern terhadap lingkungan. Ini merupakan klub yang peduli terhadap lingkungan, di mana di dalamnya terdiri berbagai aktivis lingkungan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, PGC telah membuat atau mengadakan kelas online dan juga beberapa presentasi yang menyangkut lingkungan atau 3R, reduce, recycle, dan reuse. Di antaranya telah membuat satu produk yang sangat bermanfaat yang disebut dengan ekoenzim, yang sangat bermanfaat untuk orang dan juga tumbuhan, di mana ekoenzim ini terbuat dari sampah atau limbah dapur seperti kulit buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berdoa semoga PGC di bawah ketuanya Ibu Zumratus Saadah pada periode ini akan terus berinovasi, sedikit tetapi berterusan istiqomah, akan bermanfaat bagi orang banyak dan lingkungan. Salam PGC, go green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kita mau lihat, kita belajar modul mengenai ekoenzim. Sebenarnya kita semua udah bisa lihat ya, modul kita udah semua share. Akan tapi untuk sosialisasi ekoenzim, tidak semua orang termotivasi untuk membuat ekoenzim. Juga apa sih? Kadang-kadang banyak orang mengabaikan hal itu. Oke. Sekarang saya juga udah banyak share masalah ini pun tidak banyak orang aware gitu ya, nggak sadar. Oke, lanjut Pak. Apa sih sebenarnya ekoenzim? Oke, lanjut Pak. Yang cepat. Oke. Mengenai ekoenzim yaitu pembuatan, yaitu cairan alami, liquid ya, cairan alami yang terbuat dari garbage enzim, garbage sampah dan sayuran. Sampah, sayuran, dan buah. Sayuran dan buah ini yang segar, bukan yang udah masak, atau mungkin yang udah basi, atau mungkin buah itu udah busuk, kemudian dibuat ekoenzim, tidak. Tapi sayuran yang segar. Mungkin kulit jeruk tadi bisa disimpan ya, bisa untuk buat ekoenzim. Nah, jangan dibuang gitu ya. Kulit apa namanya tadi, ada kulit pepaya, ada kulit semangka, bisa dikumpulin. Nah, bisa jadi ekoenzimnya permen gitu ya. Oke. Gula merah. Gula merah kalau di sini gula merah atau molase. Kalau di sini di Brunei kayaknya lebih murah pakai gula merah. Saya lihat di Huaho ada molase harganya lebih mahal. Kalau di Indonesia teman-teman lebih suka pakai molase karena harganya lebih murah. Jadi molase itu air tebu, cairan tebu. Warnanya coklat. Di Huaho ada 300 ml harganya 4 ringgit atau berapa gitu, agak mahal gitu ya. Jadi kalau di sini mendingan pakai gula merah aja deh. Gula merah yang gula Malaka bisa, gula Malaka. Sisa buah sayuran, kulit buah, pokoknya sisa buah ya yang ada di rumah. Air mau pakai air keran, mau pakai air AC itu juga bisa. Jadi air AC itu itu biasa kita pakai gunakan untuk sabun, pembuatan sabun, ramah lingkungan. Oke, next. Oke, lama pembuatan ekoenzim 3 bulan untuk di wilayah tropis. Di Brunei termasuk wilayah tropis ya. Jadi 3 bulan saja udah cukup. Kalau di daerah wilayah subtropis lama fermentasi itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi cairan yang berwarna coklat seperti ini, saya ada tadi ya. Ini ya. Nanti bisa ya. Cairannya warna coklat seperti ini. Ini nanti buat hadiah siapa yang ya, saya kasih free ya. Oke, makasih. Oke, Sekretaris PGC terima kasih atas bantuannya. Oke, ini hasilnya seperti ini kalau udah dipanen. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 bulan juga nggak apa-apa. Oh, kalau nggak fix 3 bulan boleh, nggak apa-apa. Mau lebih dari 3 bulan juga nggak apa-apa. Saya masih ada beberapa ekoenzim yang belum saya panen dan itu kadang-kadang mau sama panen nanti aja gitu. Saya suka gitu ya. Next, udah. Come and sit. Duduk sini. Oke. Sebenarnya ekoenzim ini adalah penemunya Dr. Rosukon. Dia seorang ilmuwan dari Thailand. Jadi pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Jadi udah lama. Dan penemuan ini kurang lebih selama 30 tahun. Dia memiliki penyakit blood disease gitu waktu itu. Terus dia pingin bagaimana pertanian ini menjadi lebih baik. Kayaknya di sini ada zanjabil juga ya. Nanam jahe. Nah, itu bagus. Kita gunakan pupuk ekoenzim. Oke, next. 70% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Dengan membuat ekoenzim, kita mengolah sebagian besar sampah untuk mengurangi beban TPA. Jadi untuk mengurangi, ya itu tadi ya, reduce. Kurangkan sampah. Kurangkan sampah artinya kita mengurangi global warming. Untuk gas metana, jadi mengurangi panas bumi. Ya, oke, next.
produk yang kita gunakan mengandung bahan kimia sintetis. Artinya bahan-bahan kimia yang biasa kita konsumsi, misalnya sayur Pak ya, Bapak Ibu yang mengonsumsi sayur, kebanyakan rata-rata sayur itu ada bahan-bahan kimia, pupuk yang menggunakan bahan kimia yang kurang sehat. Misalnya sayur-sayuran itu bisa untuk melarutkan bahan kimia yang ada direndam selama 45 menit. Direndam dengan cairan ekoenzim yang udah diencerkan selama 45 menit. Jadi untuk melarutkan bahan kimia yang ada. Oke, sayangi bumi, sayangi diri sendiri. Kalau kita mau bikin ini volume yang udah ada ya. Kalau mau bikin untuk sampah rumahan, mungkin kita nggak punya sampah yang banyak gitu ya. Bikin aja yang sedikit-sedikit nggak masalah. Artinya begini Pak, 300 sampah sayur, 300 gram. Oke, bolehlah, bisa bantu saya ya. Oke, Pak Hasan mungkin, Bu Leni. Jadi kalau kita tidak memiliki sampah yang banyak, misalnya, jadi kita bisa menggunakan hanya, misalnya sampah kita nggak banyak ya. Kalau bikin banyak, Pak Hasan ini paling bos ekoenzim nih. Pak Hasan ini ekoenzimnya banyak banget nih, bos ekoenzim. Sampahnya, nah ini wadahnya toh ini beratnya 22 gram ya. Terus jadi kalau dihitung jadinya 322. Nah, ya bisa dikurangkan lagi. Nah, 22. Nah, 22. Wadahnya toh ya 18. Oke, ditimbang. 18 benar? Oke. Oke. Hah? Lebih 4 gram. Iya, lebih dikit nggak masalah. Jadi kita gunakan sampah segar ya. Sampah segar, bukan sampah busuk. Dan juga bukan sampah yang udah mateng gitu ya. Yang misalnya sisa makanan, kemudian kita jadikan sampah, tidak boleh. Jadi harus pakai gunakan yang sampah segar. Ada gula di situ. Nah sekalian demo ya biar cepet gitu. Nah bisa lanjut ya Pak. 3 bahan sayur. Nah untuk wadah dengan mulut yang besar. Kalau mulutnya kecil biasanya gasnya meletup Pak. Bapak Ibu. Jadi kalau ini bisa dipotong-potong, ada pisau sama telana, nanti bisa dipotong-potong ya. Sambil dilihat dipotong-potong sampahnya. Oke. Jadi kalau dengan botol, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan botol yang bekas kayak biru itu ya. Kalau biru itu biasanya pengalaman saya pernah ini suka meletup. Jadi harus sering-sering, jadi minggu pertama itu sering dibuka tutup. Jadi minggu pertama, terus hari ke-7 diaduk. Kalau pakai botol nggak bisa ngaduk, dikocok supaya enzimnya itu tercampur. Yaitu kalau pakai botol dengan mulutnya yang kecil ya. Jadi semakin banyak sampah yang kita gunakan, semakin varian yang ada itu semakin baik. Jadi paling tidak apapun sampah yang kita punya, usahakan ada jeruk-jerukannya. Jadi baunya biar wangi, aroma wangi. Ada aroma wangi, ini 300 gram aja ya. 300 gram. Jadi kalau kita bikin sedikit, itu sampahnya 300 gram, gulanya 100 gram. 100 gram loh Pak ya. Gula merahnya 100 gram. Pakai gula merah seperti ini nggak apa-apa. 100 gram. Kelebihan dikit nggak apa-apa. Kelebihan dikit. Gulanya 100 gram. Sampahnya 300 gram. Itu kalau bikin dalam skala yang kecil, skala rumahan ya. Tanya sama Pak Hasan itu yang bos ekoenzim. Tuh bikinnya udah banyak banget.
datang ke rumahnya, wah minta ekoenzim. Ada yang sakit boleh deh minta sama Pak Hasan. Jadi tidak disarankan, memang dengan mulut yang kecil seperti ini sebenarnya itu sering meledak. Makanya tidak boleh pakai wadah yang berkaca, yang pakainya plastik aja. Tapi nggak apa-apa, bisa disiasatin ya. Pokoknya minggu pertama sering dibuka tutup, minggu pertama untuk mengeluarkan gas. Tak kalau pakai dengan wadah yang mulutnya besar, nggak usah pakai tutup, nggak masalah. Jadi hari pertama itu kita aduk untuk menyampurkan antara gula dengan sampah itu. Kemudian hari ke-7 kita aduk lagi. Nah, tunggu sampai 3 bulan. Kalau di daerah tropis kita cukup 3 bulan aja. Subtropis masa fermentasinya kurang lebih 6 bulan. Nggak boleh kena matahari langsung. Kalau saya biasanya saya letak di dapur aja. Udah, pokoknya dapur saya penuh dengan ekoenzim. Udah cukup. Pokoknya jauh dari wifi, jauh dari sinar. Itu cukup insya Allah. Udah ini sekarang sedang dipraktekkan ya. Ini dipotong kecil-kecil aja. Udah 300 gram persis ya. Oke. Setelah selesai nanti kita labelin, kita kasih tanggal pembuatan, kasih label. Misalnya sekarang tanggal berapa sekarang? 27, tanggal 27. Jadi nanti kita panen tanggal berapa? Desember. Tanggal 27 Desember bisa panen. Ada beberapa ekoenzim misalnya harus kita panen. Oke. Ekoenzim yang bagus itu pH-nya di bawah 4. Untuk mengeceknya pakai kertas lakmus. Tahu kertas lakmus ya? Iya, pH-nya di bawah 4. Itu dan hasil hasil fermentasinya aromanya wangi, seger. Aroma wangi dan seger. Oke. Manfaatnya? Nah, manfaatnya untuk untuk membersihkan saluran kloset yang mampet, ya, untuk mengobati kulit, untuk mengobati ketombe. Nah, Pak Hasan bisa cerita ya bagaimana untuk mengobati ketombe. Nah, untuk kemarin kulitnya yang kena bensol udah diobatin, alhamdulillah sembuh ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus untuk gatal-gatal juga bisa. Yang untuk kegunaan luar. Jadi pokoknya manfaatnya banyak banget. Selain untuk untuk memflush kloset yang mampet, sampahnya ini di blender. Setelah di blender kemudian masukkan di toilet yang mampet atau got-got yang mampet. Jadi selain untuk kegunaan luar itu juga untuk perawatan kecantikan ya ibu-ibu yang merawat kecantikan, untuk masker ya, untuk masker. Jadi biasanya pembuatan ekoenzim ini biasanya ada tumbuh lapisan putih yang ada di atasnya, itu disebut jamur membran. Jamur itu warnanya putih kuning coklat, memang baunya nggak enak. Yang kalau tahan ya udah nggak apa-apa ya gitu. Untuk kecantikan daripada beli masker mahal-mahal, pakai aja masker itu, kemudian diambil. Jadi ngambil itu langsung dia seger. Ambil jamur itu diculik. Jadi berapa hari kadang-kadang udah tumbuh jamur. Terus kita pakai maskeran aja. Jadi nggak usah beli masker yang mahal-mahal ya. Nah, untuk pertolongan pertama Bapak Ibu semua, halo. Untuk pertolongan pertama kalau misalnya kena minyak, kena pisau. Nah, ini biasanya kita sedia P3K berupa betadine. Nggak usah nyediain betadine. Kalau di rumah ada ekoenzim, alhamdulillah ini pertolongan pertama. Nah, buktinya Pak Hasan udah buktiin. Nah, untuk gatal-gatal, untuk jerawat. Jadi murni ekoenzim itu bisa ditempelin itu untuk ngeringkan jerawat. Saya pernah punya luka di muka gitu kayak perih gitu kan.
saya tempelin di tisu ekoenzim ini, kemudian saya tempelkan. Udah sembuh. Jadi nggak terasa sakit. Nanti testimoni yang udah merasakan manfaatnya ekoenzim. Jadi selain itu juga untuk kegunaan di rumah tangga. Kegunaan rumah tangga ngepel. Gimana Pak ngepel pakai ekoenzim? Campurin, maksudnya baunya gimana, lebih apa gitu. Atau mungkin sekarang kita dengarkan testimoni yang udah panen dan udah memanfaatkan ekoenzim. Kita dengarkan Pak Hasan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Jum sudah diberikan waktunya. Ya, pengalaman saya memang dipakai ekoenzim ini waktu itu banyak ketombe. Terus saya bilang cobalah dipakai ini. Jadi saya kayak direndam gitu selama 15 menit, lepas itu dibiarkan. Sudah itu alhamdulillah udah mendingan gitu. Dan untuk yang kayak luka juga memang dia cepat sembuhnya gitu. Mungkin ada testimoni yang lain. Ya Pak Cep. Sekarang muka Pak Hasan agak lebih cerah apa karena anak saya? Bisa aja Pak Cep. Mungkin ada sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya atau yang mau memberikan testimoni. Oke, apa itu? Tanaman. Apa? Ya, tanaman juga. Alhamdulillah. Ya, Teh Wiwit Saya pure coba essential oilnya. Oh, satu berbanding apa essential oil? 500. Mau Iya, kasih tahu karena dia buat kalau itu campuran asam. Oh iya. Jadi malah mati gitu kalau terlalu Iya, jadi satu bagian ekoenzim dicampur dengan 500 bagian. 1/5 atau Enggak, 500. kasih tahu yang untuk 500. radiasi. Iya. Kasih tahu yang untuk 500 radiasi. gram, Ah, 1 iya. gram atau 1 mili. Ini kan 500 gram. Oh, Iya. temenin Terus- saya dong, jangan pergi. Bukan malu. Ya, Malu ya, apa ini silakan kan kita ibu lanjut. lagi ngomong kan udah ini. Ya, untuk ngepel Malu juga jadi udah aja dia itu campur dengan ekoenzim. Dia Bisa lebih- cerita untuk wangi-wangi segar. untuk ngepel lebih keset atau gimana? Mungkin itu saja testimoni dari saya. Ada yang bisa cerita testimoni manfaat ekoenzim? Bolehlah. Oke. Kita dengarkan bolehlah testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya pertama kali ikut kelas ekoenzim, kayak pengalaman pertama kali gitu ya. Terus saya bilang buat apa ngumpulin sampah gitu, jadi tungguin 3 bulan gitu ya. Jadi lupa gitu ya. Di video. Nah setelah itu bahkan saya kemarin panennya pun itu lebih dari 3 bulan gitu ya. Tadi kata Bu Zum ada ada jamur gitu ya di atasnya untuk kecantikan gitu ya. Saya pernah nyoba gitu ya. Memang baunya nggak enak ya. Saya pernah olesin sedikit gitu ya ke muka saya. Alhamdulillah waktu itu tuh ada pernah gatal ya. Saya olesin cuma berapa menit aja lah karena nggak tahan bau. Nggak tahan baunya, tapi alhamdulillah maksudnya hilang itu, terus tidak berbekas gitu gatalnya. Terus kalau saya sebagai ibu rumah tangga tentunya ngepel sama nyuci itu udah biasa ya. Nah jadi kalau kita campurin 1 tutup botol ini ke air pelan rumah ya. Rumah itu itunya lantainya jadi enggak licin gitu ya. Meskipun udah pakai Wipol, udah pakai pembersih lantai, pakai ini yang saya rasakan agak tidak licin lah. Terus untuk cuci piring juga, terutama kalau nyuci yang plastik cepat keset gitu ya. Kalau iklan Sunlight kalah gitu ya. Wow. Dari saya itu saja. Mungkin Bu Leni sama Bu Wiwit. Ada Bu Arifah. Bu Arifah. Oh iya silakan. Katanya bau, kalau dipakai untuk ngepel kan bau. Enggak, Oh, Pak. Enggak kan karena dicampur sama air pelan kan gitu. Jadi enggak bau. Jamurnya Pak. Yang jamurnya Tadi cerita katanya nggak kuat baunya. Iya. Kalau dipel
Oh enggak. Itu yang diolesin ke ini tuh kan tadi kan kata Bu Zum di atasnya ini lama-lama nanti ada jamur, ada yang memutih gitu Pak. Nah yang dipakai untuk kecantikan itu jamurnya itu. Apakah tergantung bahan sampahnya atau apa? Bisa dibau Pak ya. Ini hasil yang sudah dipanen. Baunya bagaimana Bapak? Hah? Asam segar? Nah, segar ya? Minuman Pak. Apakah tergantung ini sampahnya, misalkan sampah buah jeruk atau apa? Iya. Bisa juga. Semua sampah. Tapi jangan pakai nanas ya Pak ya. Jangan pakai nanas, karena nanas itu panas. Oh, nanas nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanas, kecuali nanas, cabai jangan. Pengecualian aja. Nanas bikin nggak panas gitu. Rasanya ada beberapa teman. Bu Arifah bisa kasih testimoni yang lain? Oke. Ini silakan Bapak untuk mencium bau ekoenzim yang udah dipanen. Jangan diminum ya. Tapi untuk kumur-kumur bisa ya. Untuk kumur-kumur misalnya Listerin, tapi diencerkan. Jadi rasa ini untuk menguatkan gigi. Jadi ekoenzim murni ini diencerkan dengan air. Terus kemudian kita pakai kumur-kumur. Jangan di Pak. Ya, ada bisa juga sekarang anak-anak suka main laptop untuk mengurangkan radiasi. Jadi bisa nanti di-share ya. Jadi untuk mengurangkan radiasi. Ini jadi untuk semprot ruangan itu juga bisa. Ini baunya gimana Pak? Kita tolong ya. Ini untuk ya manfaatnya selain untuk pertanian, untuk kecantikan. Wangi toh? Soalnya dikasih esensial oil. Iya. Ini untuk membersihkan udara. Jadi kalau misalnya di Brunei ini kan banyak ya polusi ya, mobil banyak. Jadi perlu kita bersihkan. Makanya kalau kita rame-rame bikin ekoenzim, nanti kita punya kegiatan membersihkan negara Brunei sambil menyiramkan ekoenzim di jalan. Nah, atau juga untuk membersihkan sungai. Sungai yang kotor dibersihkan di ekoenzim itu nanti dia jadi bersih. Dan ikannya jadi besar-besar. Sudah ada testimoni yang punya kolam ikannya jadi besar-besar. Karena dia makin seger. Jadi nggak cuma Iya bisa. Yang punya ikan di akuarium juga bisa. Jadi makanya saya ingin mengajak semua teman-teman mengurangkan sampah. Mari bersama-sama bikin ekoenzim. Nanti kita semprot negara Brunei Darussalam dengan ekoenzim. Nah, kita semprot rame-rame, Jadi biar udara kita jadi bersih. Karena mobil semakin banyak penduduk, maka semakin banyak polusi yang ada. Mari kita semprot dengan ekoenzim. Untuk menghalau nyamuk. Bagi Bapak Ibu yang rumahnya ada banyak nyamuk, bisa disemprotin dengan ekoenzim yang udah dicairkan seperti ini. Ya, ekoenzim yang sudah diencerkan, kemudian ditaruh di wadah seperti ini, spray, kemudian semprotin sehari 3 kali. Nah, selain baunya harum gitu, nanti nyamuk-nyamuk pada pergi. Nah, untuk mengusir tikus, kecoa, sampah ampas ekoenzim itu bisa diletak di mana tikus itu berlalu lalang. Letak aja di situ. Nah, ampasnya selain untuk untuk kloset, untuk ngusir tikus, bisa juga untuk pewangi mobil. Jadi sampahnya itu dikeringkan,
dikeringkan, terus kemudian ditaruh di wadah. Kemarin ada, pokoknya ditaruh di wadah ya, bekas apa namanya, masker, bekas masker itu dipotong, taruh aja di dalam, terus dijahit. Nah, itu bisa jadi pewangi ruangan, pewangi mobil gitu ya. Jadi sampahnya dikeringkan. Bisa juga untuk kompos. Nah, kemudian kalau misalnya nggak punya area untuk bertanam, untuk banyak, jadi ampas itu bisa dikubur di dalam tanah. Jadi untuk memurnikan meremajakan tanah itu ya. Apa lagi Dede ya? Oh udah ya. Oh udah tanpa baca udah. Jadi udah hafal deh. Udah selesai ya. Nah, jadi dimasukkan dalam tas kecil itu bisa jadi bisa ditaruh di masker ya. Masker yang udah dikeringkan itu terus dijahit. Bisa jadi pengharum. Jadi nggak usah beli pengharum yang mahal-mahal, udahlah pakai gitu aja gitu ya. Yang murah meriah, enak, murah meriah, mengurangkan sampah, mencintai lingkungan. Oke, next. Apalagi Pak ya? Kalau misalnya udah 3 bulan, pingin aroma enzim itu bau wangi gitu ya, sebagai bahan aromatik. Bisa juga nanti yang sudah dipanen itu dikasih wangi-wangian seperti melati misalnya, bunga-bunga melati. Nah, ditunggu lagi sampai 1 bulan. Nanti baunya juga wangi. Tapi kalau ini campur nanti disaring lagi. Kalau misalnya pada saat membuat ekoenzim itu kadang-kadang ada keluar belatung. Belatung ya Pak, sindat. Nah, kadang ada keluar belatung. Nah, kalau ketika pada saat keluar belatung itu, ekoenzim itu bisa dijemur sebentar, 30 menit, terus masukkan lagi ke dalam. Gitu, dipanaskan. Jadi nggak apa-apa, tapi nanti dia akan terurai sendirinya pada saat dia sudah dipanen. Jadi dia nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi untuk bau got yang bau ya, got selokan itu juga bisa digosok dengan ekoenzim. Bau nggak usah pakai Wipol Pak ya. Jadi untuk membersihkan kamar mandi pakai ini aja cukup. Pakai ini sama tambah aja sabun deterjen, udah itu cukup. Jadi wanginya udah wangi dari situ. Nah, jamurnya seperti ini Pak ya. Nah, patokan ini namanya jamur lapisan Pitera. Lapisan Pitera, kalau yang tahu masalah soal kecantikan, apa sih Pitera itu? Sebenarnya itu make up yang cukup lumayan mahal. Nah, itu kalau ada lapisan jamur seperti ini, diambil jamurnya, dipakai maskeran. Nah, rasanya 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Nanti kalau udah kering, dia rasanya mukanya kenceng gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai, nanti bapak-bapak jadi muda, ibu-ibu jadi muda. Nah, ini juga bisa kayak kalau bapak-bapak pengen muda supaya tidak mengurangkan uban, bisa disemprotkan ke kepala. Nanti bapaknya jadi muda semua. Untuk menurunkan panas bisa juga. Nah, setelah dia panas turun, mama enzim ini bisa diambil lagi, simpan, direndam, dicuci, direndam, dikembalikan ke wadahnya semula. Ya, jadi untuk pengobatan luka luar juga bisa. Gatal misalnya ya, bisa ditempelin mama enzim. Kemudian setelah digunakan, kan bekasnya orang lain ya Pak ya, harus dicuci, terus kemudian setelah berapa hari dikembalikan lagi ke wadahnya. Jadi kalau untuk nemu mama enzim ini namanya untung-untungan, tidak semua orang dapat, kadang enggak. Tapi keberhasilan ekoenzim itu bukan karena adanya mama enzim dan bukan. Tapi yang penting aromanya wangi. Aromanya aroma wangi asem wangi gitu ya. Nah, itu. Yang penting kalau aromanya asem wangi itu ekoenzimnya oke, insya Allah ya. Ya ini mama enzim ya. Lagi next apa lagi ya? Ekoenzim ini juga bisa digunakan untuk
campuran sabun ramah lingkungan. Sabun ramah lingkungan tadi udah saya jelaskan. Untuk karbol pembersih alami, hand sanitizer juga bisa guna untuk hand sanitizer juga bisa. Oke, penjernih udara tadi udah saya jelaskan ya. Penjernih udara ya kayak seperti ini. Tapi sebenarnya kalau lebih bagus nggak pakai IO ya Pak, essential oil, lebih alami. Pakai IO kalau pengen wangi pakai essential oil. Kalau ini essential oil seperti ini, harganya 4 ringgitan, mahal. Tapi kalau nggak pakai IO juga nggak apa-apa. Disemprotkan aja di ruangan, misalnya ruangan ini disemprotin aja, nah baunya wangi. Untuk membersihkan udara. Oke, next. Udah saya jelaskan ya. Minyak, air sabun, ekoenzim untuk pembersih saluran pipa air rumah tangga. Ya, selokan-selokan yang mampet. Udah selesai Pak, next. Untuk infeksi tadi Pak Hasan udah cerita. Alergi yang Bapak Ibu yang punya penyakit alergi kulit bisa gunakan, bisa dicoba ya Bapak Ibu, bisa dicoba. Jadi nggak usah beli obat yang mahal-mahal, bisa. Yang punya diabetes juga bisa untuk luka diabetes, Jadi bisa dicoba. Detok imun tubuh ya. Luka akibat penyakit bisulan. Nah, misalnya kayak di mata itu ada bisul ya, luka bakar. Makanya kalau saya tadi sudah bilang bahwa ini adalah pertolongan pertama di rumah. Kalau ada luka bakar, kena minyak panas, kena pisau, kena apa, bisa gunakan ekoenzim murni, langsung ditempelkan aja. Gitu ya. Bisa nanti dicoba. Ini nanti hadiah ya. Oke, next. Tadi sudah saya jelaskan juga untuk mandi, cuci tangan, cuci muka, kecantikan, anti alergi, gatal-gatal. Jadi ini, ketombe ya Pak ya. Jadi satu tutup botol ini Pak ya, satu tutup ekoenzim murni, tambahkan dengan air 20 ini misalnya ya. Paham ya? Itu bisa untuk cem-ceman kayak gini ya. Untuk cem-ceman. Pak Hasan waktu itu cem-ceman. Nah, setelah itu berapa hari, Pak? Besoknya langsung hilang. Tuh udah cem-ceman 1 hari, langsung besoknya hilang. Ketombe hilang. Jadi kalah ya, clear ya Pak ya. Jadi sampoan sampai sekarang pakai ekoenzim atau pakai sampo Pak? Kadang-kadang pakai sampo. Pakai sampo juga. Pakai sampo juga biar wangi ya. Gitu ya. Untuk gatal-gatal, misalnya badan itu gatal-gatal, bisa pakai mandi. Pakai mandi misalnya bak gitu ya. Campurin di ekoenzim murni ini, campurkan di air bak yang untuk kita mandi. Karena kita mungkin mandinya pakai shower ya, rata-rata. Jadi bisa kalau misalnya yang punya penyakit gatal, bisa deh pakai beli ember untuk mandi, ya untuk ngilangin gatal-gatal itu ya, untuk menghilangkan gatal-gatal penyakit kulit. Pengganti pasta gigi, tadi saya udah cerita. Untuk obat kumur, jadi 10 mili ekoenzim, 10 mili aja, 10 mili, campur setengah gelas air, kemudian pakai kumur. Pakai kumur-kumur, jadi gigi menjadi kuat. 1 mili yang diencerkan dengan 400 mili air biasa untuk hand sanitizer. Hand sanitizer. Udah kayaknya udah selesai ya. Terus kaca, udah. Nah, ini kayaknya udah selesai saya terangin semua ya. Terus apa lagi? Ya.
Ini kalau sudah jadi, itu nyimpannya di mana? Apa? Ini? Ya, maksudnya di kulkas. Enggak, di luar aja. Di luar aja. Nggak apa-apa gitu ya? Enggak apa-apa. Jangan ditaruh kulkas. Tutup rapat gitu. Tutup rapat. Nggak meletup gitu ya? Oh enggak, kalau yang udah dipanen nggak meletup. Kalau yang belum dipanen, kalau di wadah dengan mulutnya kecil, dia suka meletup. Ada yang tanya, Bu, katanya dijual apa enggak itu? Oh ini dibagi free ya? Ini dibagi free ya? Dibagi free. Mungkin enggak ada. Tidak ada expiry date. Tapi saya kadang-kadang semua ekoenzim yang saya punya itu ini habis, udah nanti berikutnya. Makanya saya pelan-pelan udah ini dibagi free. Nanti kalau kita bersama-sama membuat ekoenzim, kita bersihkan negara Brunei Darussalam, ya. Insya Allah bersama-sama, insya Allah kita membuat ekoenzim dan kita bersihkan negara Brunei Darussalam dari polusi udara, ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Itu saya ada pertanyaan. Dulu istri saya sudah buat. Saya piara kucing, ada bau kan semprotan. Oke. Terus saya belum ada cerita, saya bawa ke bawah. Cabai saya kan saat ini kayak gitu, saya semprotin mati semua, itu mengandung apa Bu ya? Mati. Iya mati cabainya. Oh, kasih saya semprotin mati semua gitu. Oh, pakai ekoenzim murni, Pak? Iya. Oh, bukan. Kalau pakai ekoenzim murni, maka dia mati karena terlalu asam. Jadi harus diencerkan dengan air. Ya, Pak ya? Pak Hasan ya, ini praktisi pertanian Pak Hasan, petani kita hebat nih. Nah, beliau udah praktek, misalnya ini diencerkan dengan air, Bapak. Diencerkan dengan satu tutup gini, dengan 500 air, kemudian baru disemprotkan atau untuk disiramkan ke tanaman. Jadi jangan ekoenzim murni. Kalau untuk pertahanan bisa, jadi irit banget. Sangat-sangat irit. Jadi untuk misalnya kemarin ada teman nyemprot apartemen ya, di apartemen dia punya 16 mili ini, 16 mili ekoenzim murni dengan 16 liter air. Terus disemprotkan di apartemen, di lingkungan dia. Ayo, makanya kita ramai-ramai bikin ekoenzim. Kalau udah panen, kita sedekah untuk menjernihkan udara, ya, menjernihkan udara. Pertama, memang saya bersama komunitas ekoenzim, saya juga dipesanin bisa menjadi duta ekoenzim di negara Brunei Darussalam, beserta semua teman-teman saya yang ada di sini, diharapkan bisa menjadi duta-duta ekoenzim untuk negara Brunei Darussalam. Biar semua orang pada tahu untuk mencintai lingkungan dan membersihkan udara yang ada di Brunei, ya. Terutama sebenarnya kalau di Indonesia juga penting banget. Di Bandung itu sekarang lagi marak ekoenzim untuk membersihkan udara karena COVID semakin mau nggak mau memang kita hidup bersama COVID-19 gitu. Kalau di Indonesia karena COVID-19 tidak terkawal. Kedua, usulan untuk silaturahim dengan komunitas lain itu bagus juga karena memang tujuan kita juga mensosialisasikan ekoenzim ini ke seluruh masyarakat Brunei, insya Allah. Pertama, kenapa kita cerita tentang ekoenzim? Secara ilmiahnya seperti ini, Pak. Sampah-sampah itu di bulan pertama itu ada pembentukan gas. Pembentukan gas. Jadi kalau kita menggunakan wadah dengan mulut kecil, dia suka meletup. Maka harus sering dibuka tutup. Makanya kalau wadah dengan mulut kecil harus sering dibuka tutup dalam masa 1-2 minggu gitu. Nah, bulan pertama adalah pembentukan gas. Nah, bulan kedua dia pembentukan enzim. Nah, bulan ketiga nah dia ekoenzim itu membentuk. Nah, jadi 3 bulan. Tapi kalau fragmentasi cairan ini kalau di negara subtropis itu bisa 6 bulan, prosesnya seperti apa saya kurang tahu. Nah, kalau yang saya tahu di negara tropis yang bulan pertama adalah pembentukan gas,
yang kedua pembentukan enzim, dan bulan ketiga kita bisa panen. Nah, hasil akhir dari ekoenzim itu sendiri. Jadi selain untuk manfaat untuk pertanian, untuk kecantikan, untuk kegunaan rumah tangga, dan untuk banyak untuk pertolongan pertama lah, gitu. Ya, ada lagi? Udah jelas Pak ya? Kurang jelas? Cairan. Terus kerjanya kenapa dia bisa mengobati? Di lingkungan dia bisa apa namanya? Memperbaiki lingkungan. Memperbaiki lingkungan. Ya, ekoenzim ini apa? Jadi cairan atau cara kerjanya memperbaiki seperti apa? Oh, kalau cara kerja pembentukan enzim ini selama 3 bulan itu prosesnya seperti tadi. Nah, seperti tadi. Nah, cara kerjanya kenapa kok bisa membersihkan lingkungan? Saya kurang tahu persis. Yang jelas ini untuk menjernihkan udara. Buktinya memang lebih baik. Kenapa? Ini sudah dibuktikan. Kenapa kok ketika disiramkan ke sungai dan disiramkan ke kolam, air itu jadi jernih dan ikan-ikannya menjadi segar. Ini sudah melalui beberapa penelitian yang sudah dilakukan selama 30 tahun. Nah, sudah pasti itu sudah dibuktikan berkali-kali. Oh, kalau ini kok begini, kalau ini begini, cairannya seperti ini. Yang penting membuatnya sesuai dengan rasio yang ada. Hah? Ya. Jadi karena kita berencana ke depan misalkan sosialisasi ke proses lain, mungkin perlu digali lagi. Itu tadi ini ekoenzim ini apa? Ya. Mungkin dari rumus kimianya apa? Reaksi dalam ketika dia memperbaiki itu seperti apa? Ada diagram apa? Oh iya. Artinya orang ketika akan menanyakan orang mungkin kalau lihat seperti itu, waduh sampah mau dimasukin ke muka. Iya. Cara kerjanya seperti apa gitu ya? Ada zat apa gitu ya? Dalam lingkungan, dalam ekosistem lingkungan ini dia fungsinya seperti apa? Dia pelarut, atau dia pengurai, atau dia jadi apa namanya katalis misalkan dalam sebuah proses kimia misalkan. Itu sajalah. Iya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke. Tadi salah satu bahannya itu disebutkan namanya molase. Molase itu tadi apa? Zat tebu ya? Cairan tebu. Oke. Cairan di Brunei ini kan kita itu kan molase itu katanya susah di sini ya? Ada di Huaho ada. Saya kemarin 300 mili sekitar harga 3 atau 4 ringgit gitu. Oke, kita kadang-kadang di pinggiran jalan itu ada banyak orang jualan air tebu. Oh. Bisa nggak gitu? Saya kurang tahu. Air tebu ya. Tapi air tebu itu beda ya dengan molase. Air tebu itu kan apa ya? Jus dari tebu maksudnya ya. Jus dari tebu. Saya kurang tahu. Karena mereka saya lihat jus tebu dengan tebunya langsung masih fresh ya, terus digiling, terus dijual airnya. Iya. Bisa penggantinya. Molase. Saya kurang tahu persis. Yang jelas kalau molase itu warnanya coklat. Warnanya coklat. Saya lihat di Huaho itu warnanya coklat. Saya udah pernah di Indonesia juga seperti itu. Molase harganya lebih murah dibanding gula aren, gitu ya. Kalau di sini mahal lah. Kalau yang di sini kalau gula Malaka yang lebih murah. Tapi kalau misalnya tebu kemudian air tebunya itu dipakai, saya kurang tahu persis. Saya kurang tahu. Saya bukan orang pertanian, saya bukan orang MIPA, tapi saya hanya menyampaikan ilmu tentang ekoenzim dan mensosialisasikan. Iya. Mungkin ini satu testimoni ya. Saya ada satu kawan dia itu halo, ini satu testimoni juga. Saya di rumah ada satu kawan, dia itu rajin sekali semi hidroponik. Ya. Dia semi hidroponik. Tanaman cabai, tanaman tomat itu dia tanam tetapi pakai media air. Nah,
airnya saya lihat tiap pagi dia disemprotin sama ini apa namanya itu Ekoenzim. namanya ekoenzim itu ya, yang rendeman kayak gitu. Iya. Nah itu disemprotin kadang-kadang saya lihatin 2 hari sekali gitu. Tapi memang buahnya itu lebat sekali, hijau sekali, dan saya melihat sendiri. Saya pun kadang-kadang ikut metik. Saya lihatin itu disemprotin kayak gitu tuh, di refill gitu setiap 2 hari seminggu sekali. Yang udah diencerkan kan? Iya sudah diencerkan. Jadi ini salah satu testimoni barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu, bisa dilihat memang ada di rumah saya tuh ada di sana. Itu aja Bu. Ya karena saya bukan orang pertanian, makanya saya juga saya sering bilang, ayo kita kolaborasi. Saya bukan praktisi pertanian, makanya saya mau praktek pun di rumah saya nggak ada area untuk menanam. Karena saya tinggal di apartemen. Nah, ekoenzim ini selain bagus manfaatnya, memang untuk istilah-istilah kimianya ini saya kurang tahu persis. Hanya yang saya tahu ekoenzim itu adalah cairan multifungsi, nah gitu Pak ya. Cairan multifungsi dari garbage enzim, garbage sampah. Jadi kalau ditanya definisinya apa sih itu ekoenzim? Jadi jawabannya gini, ekoenzim adalah cairan multifungsi yang sudah difermentasi dari sayuran dan buah-buahan. Gitu aja. Nah, jadi jawabannya gitu aja. Kalau tanya soal kimianya ada CO2, ada NO, bla bla, saya nggak tahu. Nah, saya nggak tahu. Kalau ditanya soal istilah kimianya, bla bla, saya kurang tahu persis. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, udah jelas ya. Jadi ini udah dipraktekkan. Kalau ada yang mau bawa ini boleh. Siapa yang mau bawa silakan. Yang mau bawa ini silakan. Rumahnya yang ada banyak nyamuknya bisa disemprot dengan ekoenzim. Ini punya siapa? Pak Hasan. Ruangan bisa disemprot dengan ekoenzim. Oh ini Pak Awang ini. Ini mau disedekahin. Boleh. Ambil satu, ini satu. Nah, oke udah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Siap untuk bikin ekoenzim Bapak Ibu? Bersama-sama kita bikin ekoenzim. Semuanya bikin ekoenzim ya. Nanti tolong kabarin kita semua, Bu, saya udah panen sekian. Bu, sudah panen sekian gitu ya. Nanti kita rame-rame kalau bisa, kita bersihkan negara Brunei Pak ya. Kita semprot-semprot negara Brunei. Nah, semprotin semua dengan ekoenzim biar Brunei makin bersih. Meskipun Brunei itu sudah bersih, makin bersih insya Allah. Apalagi banyak mobil ya. Oke, saya rasa demikian paparan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kekurangan itu adalah dari saya pribadi sebagai manusia. Kalau ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu aja ya Bapak Ibu. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat. Rasanya modul juga pernah di-share. Meskipun modul di-share, kadang-kadang orang tidak baca ya. Kalau misalnya mau tahu brosur misalnya ukuran-ukurannya di sini ada. Nanti kita share ya, Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga pingin ngetik brosur untuk ukuran-ukuran penggunaan ekoenzim. Ini sekian gitu. Saya nggak sempat untuk typing dan printing. Oke, saya rasa itu akhir kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita semua praktek untuk bikin ekoenzim semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.